Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa pada acara Sarapan Rohani pada pagi hari ini. Saudara, kita telah melaksanakan doa penantian ketuangan Roh Kudus selama 10 hari, tetapi Roh Kudus bekerja tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Selama masih dalam masa kemurahan ini terjadi, saudara-saudara yang merindukan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus pun pasti siap memenuhi hati saudara-saudara yang rindu akan Dia. Puji Tuhan, saudara, mari kita akan baca di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, firman Tuhan mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama burung Raja Wali yang mempunyai sayap, yang mempunyai kekuatan yang baru, naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dan berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Saudara, saya teringat sebuah artikel yang pernah saya baca tentang kehidupan salah satu jenis burung Raja Wali. Umur burung tersebut bisa mencapai 75 tahun, tetapi pada pertengahan umurnya, yaitu lebih kurang 40 tahun, burung tersebut menjadi gemuk dengan bulu-bulu yang sangat tebal, dan sayapnya pun ditumbuhi oleh bulu-bulu yang sangat tebal. Kuku-kukunya menjadi panjang dan melengkung, juga paruhnya panjang dan melengkung ke bawah. Dalam keadaan seperti itu, burung tersebut susah untuk berjalan karena kuku-kukunya yang melengkung ke bawah. Susah untuk mencari makan karena paruhnya yang panjang dan bengkok. Susah untuk terbang karena tubuhnya yang gemuk dengan bulu-bulu yang tebal di tubuhnya, dan juga sayapnya yang dipenuhi dengan bulu-bulu yang berat. Ada satu hal yang harus dilakukan oleh burung tersebut. Dia harus terbang lebih tinggi lagi dari tempat yang sebelumnya sampai menemukan tempat yang cocok untuk tinggal selama beberapa waktu. Dengan bersusah payah, burung tersebut naik sampai mencapai ketinggian yang tertentu. Di sana, dia mencari tempat untuk menemukan sebuah batu yang besar. Mulai proses dikerjakan. Pertama, dia membentur-benturkan paruhnya pada batu besar tersebut sampai berdarah-darah dan paruhnya menjadi terlepas. Ditunggu sampai tumbuh paruh yang baru, paruh yang muda dan kuat. Dengan paruh yang baru itu, dia mencabut semua bulu-bulu yang ada di tubuhnya, di sayapnya, dicabut satu persatu sampai semuanya terlepas menjadi gundul. Juga kuku-kukunya pada kakinya dicabut semuanya. Betapa proses yang sangat menyakitkan dan melelahkan, tetapi hasil yang didapatkan, tumbuh bulu-bulu baru pada seluruh tubuhnya dan sayapnya. Bulu-bulu tersebut adalah bulu-bulu yang ringan dan segar. tumbuh juga kuku-kuku yang baru, yang kuat,
yang tidak melengkung. Burung tersebut menjadi baru. Paruh yang baru memungkinkan dia mencari makanannya. Kuku-kuku yang baru membuat dia dapat berlari dan berjalan dengan bebas. Dan dengan bulu-bulu yang baru pada tubuh dan sayapnya, membuat burung itu dapat terbang kemanapun dia pergi, terbang tinggi. Dan satu lagi, umurnya dapat mencapai umur yang telah ditentukan, yaitu 75 tahun. Mencapai umur yang panjang. Saudara, di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai 31 yang telah kita baca tadi menyatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama burung Raja Wali, terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Tetapi ada proses yang harus kita kerjakan. Proses demi proses harus kita lakukan agar kita terlepas dari manusia lama kita menjadi manusia baru yang disempurnakan melalui proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk selalu melakukan firman Tuhan setiap tahap demi tahap. Pertama, perkataan kita yang harus diubahkan dari perkataan-perkataan yang negatif yang sering menyakiti hati orang lain, terutama hati Tuhan, diubahkan menjadi perkataan yang positif yang dipenuhi oleh ucapan syukur, oleh pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, dan dapat memberkati orang lain. Saudara, di dalam Yakobus 3 kita dapat mempelajari bagaimana kekuatan lidah dengan lidah yang kecil dapat mempengaruhi perkara-perkara yang besar. Lidah yang kecil diibaratkan sebagai kemudi yang kecil, tetapi dapat mengendalikan kapal-kapal yang besar sehingga kapal-kapal itu sampai kepada tujuan. Lidah yang kecil juga dapat diibaratkan sebagai api yang kecil yang dapat membakar hutan yang besar. Dengan lidah yang kecil kita dapat memuji Tuhan, dan dengan lidah yang kecil itu kita dapat mengutuki manusia. Dari mulut yang keluar kutuk dan juga dapat mengeluarkan berkat. Sebab itu minta pertolongan Roh Kudus agar mulut kita diubahkan menjadi baru. Kita baca di dalam Yakobus 3 ayat 2b dan c. Yakobus 3 ayat 2b dan c. Saya bacakan. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Itulah firman Tuhan tentang mulut kita. Saudara-saudara, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan mengubahkan perkataan kita menjadi perkataan yang memberkati orang lain. Haleluya. Tubuh yang gemuk, berat dan susah untuk melangkah, untuk yang menghambat kemajuan rohani kita harus diubahkan menjadi tubuh yang gesit dan lincah sehingga dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuku yang sulit, yang membuat kita sulit berjalan karena kuku-kuku yang melengkung diubahkan sehingga dapat berlari dan berjalan dengan bebas mencari hadirat Tuhan. Sehingga apa yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, kita akan bacakan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini firman Tuhan. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat
dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Dan biarlah dengan perubahan-perubahan yang kita alami, yang dilakukan oleh Roh Kudus, kita akan menjadi manusia baru yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa dengan perubahan-perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru, yang prosesnya akan dilakukan oleh Roh Kudus, kalau dengan kekuatan kita percaya, kemampuan kita, kekuatan kita, kerja keras kita tidak akan dapat melakukan hal itu. Tetapi dengan Roh Kudus, segala sesuatunya akan terjadi. Bersama dengan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan memampukan kita untuk diajar, diproses dan dipimpin, sehingga satu persatu keinginan daging yang ada di dalam diri kita tercabut tuntas, terlepas. Manusia lama kita terlepas dan menjadi manusia baru yang dipenuhi dengan kekuatan Roh Kudus, dan firman Tuhan muncul di dalam diri hati kita, hati yang berkenan kepada Tuhan karena selalu melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Izinkan saudara-saudara Roh Kudus untuk terus bekerja di dalam hati kita, berkarya di dalam setiap hati kita. Tetap semangat untuk mencari kepenuhan Roh Kudus dan selalu mencari kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan manusia lama kita dapat diubahkan menjadi manusia baru, setahap demi setahap, sampai pada akhirnya kita disempurnakan. Wajah kita, wajah Kristus akan nampak di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini yang bisa saya berikan, sarapan rohani pada pagi hari. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua.